kita mendengar Gus Ipre itu mundur, kita juga pasti menyayangkan. Kita juga kalau ditanya PKS kecewa nggak? Ya saya mengatakan kecewa. Menangkap bahwa ada kekecewaan setelah Gus Ipre itu mundur. Ya. Kemudian penggantinya pun juga seolah-olah di media sosial itu ada ekspresi ini siapa, ya. Mungkin parameternya pertama dari ketika masa pemanasan pilkada, wajah beliau nggak banyak, di baliho-baliho begitu. Nggak muncul malah. Nggak muncul malahan. Kemudian di beberapa survei juga nggak ada. Saya coba cari begitu ya, nggak ada begitu ya. Terus kemudian ternyata nama ini yang dipilih. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itu oke lah, itu berikutnya. Ya. Tapi intinya kan ada perbedaan yang signifikan dari seorang Gus Ipre menjadi seorang Respati Ardi begitu. Sementara di pihak lawan kandidatnya, kontestannya jauh lebih terkenal, ya. Elektabilitas dan popularitasnya di bawah Gus Ipre, nomor 2. Pak Teguh kan nomor 2 di beberapa survei. Betul. Apakah ini nggak dilihat PKS ini sebagai sebuah rasio kemenangan yang tadi Mas Daryono sebutkan? Memang gini, karena mungkin terjadinya di last minute ya, kita mesti sebuah keputusan diambil itu mesti ada sesuatu ya, plus minus. Kita sadari betul bahwa ketika muncul nama Mas Respati Ardi ini juga kita pertama-tama sebelum muncul nama baru itu, ketika kita mendengar Gus Ipre itu mundur, kita juga pasti menyayangkan. Kita juga kalau ditanya PKS kecewa nggak? Ya saya mengatakan kecewa. Cuma kan kita harus menghormati ya. Putusan itu kan sesuatu yang hak dan kewenangan pribadi ya. Beliau, kita menghormati keputusan beliau, apalagi alasan ini menurut kami alasan yang sangat kuat beliau mundurnya itu, dan kita menghormati. Cuma kalau saya melihat begini, mengapa kemudian muncul Mas Respati? Karena kebetulan Kanjeng Gus Ipre ini ketika masuk dalam ranah mulai istilahnya bersentuhan dengan politik, beliau inilah yang menjadi kayak semacam pendampingnya. Istilahnya memang selama ini kami PKS berkomunikasi dengan Kanjeng Gus Ipre ya lewat Mas Respati ini. Oh gitu. Kalau saya dengan beliau itu sudah sejarahnya cukup panjang. Saya kenal beliau dan perurusan konteks politik dari tahun 2019 pemilu presiden itu saya sudah bekerja sama dengan beliau cukup lama, sehingga kita juga tahu betul tentang kapasitas Mas Respati ini. Kalau kaitan dengan kapasitas politiknya memang tidak diragukan, kapasitas pribadinya. Kalau popularitas ini yang menjadi catatan. Jadi buat kami ini jadi PR. Memang ketika kita kemarin memutuskan juga saya menyampaikan PR kita masih tentang popularitas dan elektabilitas. Langkah pertama aja yang popularitas saja masih jadi PR, apalagi elektabilitas. Ini jadi PR pertama. Makanya ini buat kita di koalisi jadi PR bersama, dan kita akan coba untuk mengangkat popularitas ini jadi PR pertama kan begitu. Kalau kemarin yang maju Kanjeng Gus Ipre dengan Mbak Astrid, saya kira PR itu sudah lewat. Gitu. Istilahnya kita memang ada PR yang lebih berat. Kalau naik sepeda itu lepas tangan gitu. Kalau kemarin nggak ada perubahan, saya tidurnya udah nyenyak Mas. Gitu. Kalau sekarang kita masih cukup berat lah untuk bukan cukup berat, harus bekerja keras. Gitu. Kalau yang lainnya, jadi gini, memang secara personal Mas Respati ini ada satu catatan kaitan popularitas. Bukan catatan masalah kapasitas pribadi gitu. Makanya menurut kami itu lebih bisa kita push dibandingkan kalau berkaitan dengan kapasitas. Gitu. Makanya itu bisa diterima oleh teman-teman koalisi juga karena memang secara personal beliau sudah relatif dikenal di teman-teman koalisi ini secara pribadi dan secara lebih mendalam gitu kan. Barangkali bahkan untuk teman-teman di Gerindra, di Golkar itu jauh lebih mengenal beliau gitu, lebih lama. Saya dengan di PKS saja sudah sangat kenal. Jadi man behind scene gitu ya? Betul. Ya ini saatnya beliau tuh bukan hanya jadi di belakang layar, tapi menjadi aktor yang tampil. Tapi Mas, pertanyaan yang tadi belum terjawab Mas. Oke, Mas Respati punya kemampuan yang dirasa Mas Daryono baik begitu. Tapi bagaimana hitung-hitungan kalau misalnya dengan lawan begitu? Kenapa nggak memilih pihak satunya? Ya. Kan masih ada waktu kemarin untuk mengubah keputusan itu. Karena memang proses ini sudah panjang ya. Jadi prioritas kami yang pertama adalah mempertahankan koalisi, itu prioritas pertamanya.
mempertahankan koalisi yang itu menjadi misi. Kan kita memang dari awal, saya kalau ditanya kaitan dengan pemilu pilkada Mas ya, dengan pilkada itu ke PKS, apa langkahnya? Langkah pertama itu koalisi dulu, karena PKS tidak bisa mencalonkan sendiri waktu itu ya. Kami itu harus berpikir langkah pertama koalisi calon nomor 2 kalau buat kami, gitu loh. Dari awal saya konsisten dengan yang saya sampaikan ini, bahwa kami berpikir koalisi dulu calon nomor 2. Sehingga ketika kemarin ada permasalahan dengan calon, maka yang kemudian berubah itu bukan kemudian koalisinya, tapi solusi calonnya begitu. Asalkan koalisinya masih solid ini. Dan alhamdulillah juga terbukti masih solid. Jadi calon nomor 2, calon baru kemudian kita ganti. Nah, ketika seperti itu, maka ini menjawab pertanyaan tadi yang Mas Aji sampaikan. Kalau buat kami, komitmen ini menjadi sebuah garis ya, garis perjuangan yang di PKS itu ya sesuatu yang jadi dasar langkah kami, sehingga kami tidak ingin terlihat menjadi orang yang mencela-mencela. Walaupun barangkali hasilnya akan berat buat kita, tidak apa-apa. Menurut kami itu sebagai sebuah hal yang harga yang harus kita bayar terkait dengan bagaimana kami membuktikan bahwa komitmen ini jauh lebih kita pegang dibandingkan dengan pragmatisme yang barangkali akan lebih bisa dilihat.